atas penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam penyembahan, kita masuk dalam doa pembukaan. Kami serahkan buat Bapak Gembala untuk memimpin doa pembukaan. Selamat pagi, mari kita satu dalam doa. Puji syukur kami naikkan, kemuliaan-Mu mengatasi langit. Nama-Mu ajaib ya Tuhan Yesus. Darah-Mu menyucikan kami. Roh Kudus menghibur kami. Kiranya pujian penyembahan kami yang dilandasi akan firman Tuhan membuat acara yang kami buat ini menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan ataupun yang tidak dapat bisa hadir. Engkau berkati seperti Engkau memberkati kami sekarang ini. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Kuduskan dan layakkanlah kami, agar kami dapat menyebut Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kebaktian ini dalam tangan pengajar. Dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik, kita patut bersyukur pada pagi hari ini, di mana bisa kita merasakan berkat Tuhan di awal tahun, di awal bulan September saat ini, yang menjadi landasan dalam kehidupan kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan sedikit, yaitu Filipi 4 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Biarlah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, kita percaya dengan ucapan syukur kita mampu, kita mau sanggup berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan pujian yang berkata, banyak yang Kau perbuat dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami kagumkan Engkau Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang kami perlu Tuhan, segala yang ku perlu. Kasih sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Ku bersyukur, haleluya Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita naikkan pujian. Apa yang
Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan berkarya di tempat ini satu. Kami bebaskan roh kami bekerja di tempat ini Tuhan. Kami bebaskan roh berkuasa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Yang siap memuji Tuhan, siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Siap memuji Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita. Pernyataan Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kami mau datang ke bait-Mu Tuhan. Kami mau katakan Engkau baik dalam kehidupan kami. Bersama saudara seiman,
Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, Kau Allah penolong dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Allah penebus yang hidup bagi kami. Haleluya. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hidup, katakan Dia penebus. Amin. Kau penebus kami Tuhan. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Kau menolong kami Tuhan. Dengan darah-Mu Kau menebus kami Bapa. Ku tahu Dia penolongku. Darahnya terus aku yakin. Ku yakin. Dia alurkan deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin. Ku yakin. Haleluya, haleluya. Kami silakan Bapak Ibu kembali sama mendengarkan cerita. Kami persilakan untuk yang bercerita. Shalom. Pada pagi hari ini saya membawakan sebuah cerita. Ceritanya kayaknya udah pernah dibawain, tapi saya nggak tahu udah lama sekali atau mungkin di dalam selipan firman ya. Judul ceritanya The Pencil Maker atau pembuat pensil. Jadi ada seorang pembuat pensil, dia suka membuat pensil-pensil yang indah. Setiap hari si pembuat pensil itu mengambil pensil yang baru aja dibuat. Jadi sebelum dia masukin ke dalam kotak, dia pegang dulu tuh pensil. Pas dia pegang, dia bilang kayak gini ke pensil. Ada 5 hal yang perlu kamu ketahui, kata si pembuat pensil kepada si pensil. Sebelum aku mengirimmu ke dunia ini, ingatlah semua yang akan aku katakan kepada kamu, dan jangan pernah melupakannya, dan kamu akan menjadi pensil yang terbaik, kata si pembuat pensil kepada pensil sebelum dimasukkan ke dalam kotak. Yang pertama, katanya, kamu akan mampu melakukan banyak hal hebat, tetapi hanya jika kamu mengizinkan dirimu dipegang dan digunakan di tangan seseorang. Yang kedua, kamu akan mengalami saat-saat penajaman yang menyakitkan dari waktu ke waktu. Tetapi engkau membutuhkan penajaman tersebut agar engkau bisa menjadi pensil yang lebih baik lagi dan lebih tajam dari yang sebelumnya. Yang ketiga, jangan khawatir jika kamu membuat kesalahan.
engkau pasti bisa dan akan memperbaiki kesalahanmu, apapun yang engkau perbuat. Yang keempat, ini yang sangat penting untuk kamu ingat bahwa bagian terpenting dari dirimu adalah apa yang di dalam, bukan apa yang di luar. Jadi kata si pembuat pensil kepada pensil, yang penting itu adalah apa yang di dalam, bukan apa yang di luar. Dan yang kelima, yang terakhir kata si pembuat pensil kepada si pensil, setiap permukaan yang kamu akan digunakan oleh tangan pemilikmu, engkau harus meninggalkan bekas. Kamu harus meninggalkan bekas dan tanda yang jelas dan mudah untuk dibaca. Karena apapun kondisimu, jangan pernah berhenti untuk berguna dan teruslah menulis, kata si pembuat pensil kepada si pensil. Cerita di sini, pensilnya itu mungkin ibarat kita kali ya, dan si pembuat pensil itu adalah pemimpin. Jadi kita tahu siapa yang memimpin kita di dalam hidup ini. Biarlah Tuhan yang memimpin hidup kita, sama seperti pensil. Ada 5 hal pentingnya tadi. Dan kita akan menjadi pensil yang terbaik jika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dia yang melukis, Dia yang membuat, dan Dia yang menghapus jika ada salah. Dan si pensil itu mengerti, berjanji untuk mengingatnya, dan ia masuk ke dalam kotak dengan penuh keteguhan di dalam hatinya. Sebelum dia lahir ke dunia, dia mengerti apa yang dibuat si pembuat pensil, dan dia masuk dan dia terjun ke dunia. Sekarang pergilah dan jadilah pensil yang terbaik yang ada di seluruh dunia. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10. Begini bunyi firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan menumbuhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Berkati pelayanan cerita yang disampaikan oleh muridnya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar tunduk di hadapan Tuhan. Kita mau belajar dibentuk seperti bejana tanah liat yang siap dibentuk menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Kita mau koreksi hati kita, mau persiapkan roh tubuh jiwa kita untuk kebenaran firman, menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata, selidiki aku melihat hati. Kami mau berjuang Tuhan senantiasa, biar Tuhan melihat kami setia di hadapan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, amin, dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi. Katakan selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu.
Bapa kami yang di surga, kami yakin percaya Engkau akan melihat di akhir hidup kami ada kesetiaan di hati kami. Kami ya Tuhan Yesus, rindu akan mendengar firman-Mu. Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, begitu juga lindungi, berkati, urapi para pendengar firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan pembacaan firman Tuhan ini dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan. Hari Minggu tanggal 1 di bulan September. Ya, luar biasa ya. 3 bulan lagi Desember, 4 bulan lagi ganti tahun. Begitu cepat hari ini berlalu. Saya yakin kenapa begitu cepat? Karena hidup Bapak Ibu, saudara-saudara padat. Ya, banyak yang dilakukan. Ya, saking padatnya sampai tidak terasa hari-hari terus berlalu. Baik, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan mengenai iman yang menyatukan, saya akan klarifikasi mengenai video saya yang terakhir. Mengapa Pak kerja yang terakhir? Ya, karena ada yang tanya, ya di saat saudara kerja, saudara melakukan sesuatu untuk kehidupan saudara, saudara pasti tidak akan ngomongin orang lain. Saudara akan fokus dengan pekerjaan saudara. Makin saudara bekerja baik, maka tanggung jawab makin diberikan, baik oleh pemimpin dalam pekerjaan saudara maupun dalam yang lain. Begitu juga kalau saudara lebih baik lagi dalam pendidikan, saudara akan diberi tanggung jawab yang lebih. Sehingga apa? Fokus saudara tidak ke orang lain, fokus saudara tidak ngomongin orang lain, fokus saudara tidak berusaha-berusahin orang lain, karena fokus kepada apa yang sedang dikerjakan. Ya, dengan begitu apa? Saudara akan minta tolong pada Tuhan. Tuhan tolong saya, beri saya kekuatan, beri saya kesetiaan, beri saya ketabahan. Kenapa? Di saat saudara fokus, saudara diberkati Tuhan, banyak yang tidak suka sama saudara. Di saat saudara mengerjakan sesuatu dan begitu banyak yang saudara mendapatkan tanggung jawab, kepercayaan, maka banyak orang yang akan iri pada saudara. Karena saudara melakukan hal yang benar. Nah, di saat banyak orang yang menentang saudara, banyak orang yang iri, yang tidak suka sama saudara, saudara akan berdoa kepada Tuhan. Nah, inilah kekuatan. Ini adalah roh yang menerangi hidup. Karena di dalam doa ada kesatuan dengan Tuhan. Puji Tuhan atas cerita yang tadi juga ya tentang pensil, bahwa pensil itu yang penting karbonnya, yang hitam di tengah. Mau bentuknya kayak apa, kalau nggak ada di tengah intinya itu sia-sia semuanya. Mau pensilnya cakep lah apa, tapi kalau tidak ada karbon di tengahnya itu ya tidak ada fungsinya. Baik Bapak Ibu, itu pengantar saya sebelum kita masuk dalam iman yang menyatukan. Mari kita baca dalam Roma 8 ayat 26 sampai 30. Boleh buka aplikasi Alkitab saudara. Kita baca bersama-sama dalam Roma 8 ayat 26 sampai 30. Ya, kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat 26 sampai 30 begini bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya
dari semula mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, jadi saudara-saudara ini dimuliakan Tuhan, amin. Saudara-saudara yang dimuliakan Tuhan, nah ini dasarnya. Ya. Jadi kita semua ini dimuliakan Tuhan karena apa? Karena ada kebenaran di dalam hidup kita. Ya. Kenapa kita bisa melakukan kebenaran? Karena kita dipanggil untuk melakukan itu. Kenapa kita dipanggil? Karena kita dipilih. Ya. Dipilih untuk menjadi apa? Menjadi pengikut Yesus yang menjadi role model kita, menjadi sulung di antara kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita buka slide. Nah, ini penting. Ya, puji Tuhan. Baik, sebelum saya masuk ke dalam iman yang menyatukan, saya akan bicara tentang kisah bom. Ya, Bapak Ibu, bom atom sering kita salah mengartikan ada bom atom atau ada bom nuklir ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan cerita tentang kisah bom. Kisah bom ini terjadi pada sekitar tahun 1945. Itu ada seorang yang bernama Oppenheimer. Dia yang mencetuskan bom. Dia bikin 3 bom. Yang pertama namanya Trinity, yang kedua namanya Little Boy. Ya, ini Trinity. Dia diuji coba di Meksiko. Daya ledaknya cuma 3 meter lubangnya, tapi itu udah atom kecil ya. Selanjutnya, karena sudah merasa berhasil, dia menjatuhkan bom yang kedua, namanya Little Boy. Itu di Jepang, Hiroshima, pada nama khusus luar biasa ya, satu kota meninggal ya. Selanjutnya pada 9 Agustus ada juga namanya Fatman. Bom yang ketiga itu ada di Nagasaki. Dampaknya 2 kali dari Little Boy ya, dia lebih besar. Nah, Bapak Ibu, itu kisah bom yang pertama. Terus selanjutnya ada kisah bom yang kedua, namanya Cesar Bomba. Ini yang buat Uni Soviet diuji coba tahun 1961, 30 Oktober tepatnya, di Pulau Novaya di Samudra Arktik ya. Ini bom bukan bom atom tapi bom nuklir ya. Dia beda ya, nanti saya kasih jelas bedanya supaya apa bedanya bom atom. Bom bomba ini bomnya nuklir bukan atom ya, prosesnya beda. Baik, nah ini bom atom itu prosesnya fisi. Nah, pasti yang anak-anak SMP kelas 7 sudah belajar ini ya, fisi. Fisi ini membelah ya, membelah jadi fisi. Nah, ini bom atom. Ini saya mau kasih tahu supaya saudara mengerti apa itu, karena ada satu partikel yang namanya atom yang kecil. Ya, ini atom, ini kecil, Bapak Ibu ya, ini kecil banget. Ini kayak rambut dibelah 1000. Nah, dan ini uranium. Dan ini bom atom terjadi apabila neutronnya ini dihantam ke uranium, maka dia akan pecah begini, dan pecahnya di sini ada energi. Nah, energi ini yang meledak, bla 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 bla, begitulah istilahnya ya. Nah, ini bomnya nggak cuma satu, karena ini kan kecil ya, jadi ini banyak lah, ini cuma berapa ini, jadi pecah gitu menghasilkan bom atom. Nah, ini kecil, neutron ya, neutron dihantam ke uranium, ini namanya fisi yang menghasilkan bom atom. Sekarang bom nuklir namanya fusi. Bom nuklir fusi ini terjadi dari mana? Dari ini tritium ini, di tritium ini kan ada 3. Nah, ini kecil-kecil juga, dia dijadiin satu. Dia dijadiin satu, timbul energi, pas dia menjadi satu, dia akan menjadi energi lain. Ada helium dan ada neutron. Nah, ini begitu terus. Nah, ini bom nuklir fusi seperti itu. Nah, gitu ya, biar ngerti aja dulu ya. Jelas. Tapi nanti saudara akan belajar. Ini saya mau katakan, ini kecil-kecil ya. Nah, oke. Kecil-kecil. Baik. Saudara sudah bisa bayangkan atom yang kecil yang rambut dibelah 1000 itu bisa menghasilkan dampak yang luar biasa. Itu kalau dipisah.
Dan kalau disatukan lebih luar biasa. Nah, ini saya ambil dari Single News. Perbedaan bom nuklir dan bom atom. Reaksinya pemecahan atom menjadi dua, ya, atau lebih dengan ukuran lebih kecil. Jadi dipecah dia lebih kecil. Sementara reaksi fusi, penggabungan dua atom atau lebih menjadi satu atom lebih besar. Ya, jadi yang kecil-kecil jadi lebih besar. Bom atom hanya menggunakan reaksi fisi nuklir, sementara bom nuklir menggunakan fisi dan fusi nuklir sehingga daya ledaknya lebih dahsyat. Baik, selanjutnya, bom atom Hiroshima Little Boy hasilkan 15 kiloton. Ya, bom atom Nagasaki Fatman menghasilkan 21 kiloton. Tesa bomba hasilkan 50 megaton. Ya, beda ya, ini kiloton, ini megaton. Nah, kalau kiloton itu nolnya 3, kalau megaton nolnya 6. Ya, jadi 3000 kali dari tersebut. Nah, saya mau cerita ini apa? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berpisah, kecil energinya. Tapi kalau Bapak Ibu bersatu, energinya besar. Menyatukan diri dengan Tuhan Yesus, energinya luar biasa. Itu dalam iman Kristen. Sesuatu yang kecil, apabila saudara bawa dalam Tuhan, menyatukan visi misinya dengan Tuhan, dampaknya luar biasa. Amin. Amin. Ini proses penyatuan. Baik, kalau kita baca ada roh Allah, hati nurani. Roh Allah itu doa, hati nurani itu keluhan. Ya. Kalau kita baca kembali, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Ada roh Allah, ayat 26. Roma 8. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tahu bahwa bagaimana seharusnya kita berdoa. Sebenarnya kita harus berdoa. Tapi roh sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucap. Ya. Jadi roh Allah yang ada di dalam diri kita itu akan mengutarakan kepada Allah. Ya. Dia akan menuai doa. Dan selanjutnya ayat 27, dan Allah menyelingi hati nurani. Setelah doa-doa itu naik, maka Allah melihat, oh iya, hati nurani. Melihat hati nurani kita yang penuh dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Ya, keluhan-keluhan tidak terucap. Nah, ini ada dua. Jadi ada dua hal-hal yang kecil. Bagi saya sih kecil ya, doa ini, keluhan-keluhan ini. Ini doa ini sering kita nggak lakukan atau seenaknya aja, sekadarnya aja. Kalau keluhan-keluhan tidak terucap, ini kita nggak tahu. Ya, yang saya tahu keluhan-keluhan itu cuma masalah uang, kehidupan itu bisa terucap, tapi ada keluhan-keluhan tidak terucap. Saya akan kasih tahu keluhan-keluhan yang tidak terucap, ya. Saya cepat saja. Baik. Ini dia pertama penjelasannya. Roh Allah yang berada dalam diri kita yang berhubungan dengan Allah. Allah mengembangkan nafas kehidupan. Jadi roh Allah yang Tuhan sudah kasih dalam itu sudah terjadi dalam proses penciptaan. Pada saat Kejadian 2 ayat 7, Allah menghembuskan nafas. Itu ada roh Allah, ada unsur, ada senyawa Allah dalam hidup kita. Ya, maka dari itu kalau saudara tidak berdoa, berarti saudara menghalangi roh yang ada dalam diri saudara atau roh Allah itu untuk menyampaikan pesan-pesan. Maka itu doa itu penting, ya. Sekali lagi gereja, tempat ibadah pasti mementingkan yang namanya doa. Selalu doa-doa. Nah, roh Allah itu penghibur. Ayo kita baca. Kita baca 3 ayat yang luar biasa ini ya. Yohanes 14 ayat 26. Kita baca bersama-sama saja ya. Yohanes 14 ayat 26. Begini bunyi firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Ya. Jadi Roh Kudus ini dia mengingatkan. Jadi kalau kita bingungan, gimana ya? Saya harus bagaimana yang menghadapi ini? Nah, Roh Kudus akan bilang, oh ya, berdoa. Oh ya, kamu harus kuat. Oh ya, kamu harus utamakan Tuhan Yesus. Oh ya, kamu harus melakukan kehendak Bapa. Diingatkan. Nah, dia menghibur. Dengan itu kita merasa terhibur. Beda dengan kalau kita anak kecil yang diingatkan selalu sama orang tuanya. Pasti itu anak kecilnya terasa apa? Terkekang, terhimpit, tertindas. Ingat aja kalau ada anak kecil disuruh bilang begini, ayo mandi, pasti dia sebel tuh. Lama-lama mandinya. Ayo bangun, aduh lama. Karena bukan Roh Kudus yang mengingatkan, tapi orang tuanya. Ya, kalau orang tua yang mengingatkan tuh rasanya anak-anak tuh kayaknya nggak penting
bener deh ini orang tua, gue lagi enak-enak, gue lagi main, disuruh ini, suruh ini, suruh ini ya. Tapi kalau orang tua yang di dalam Roh Kudus, orang tua yang ada dalam dirinya, pasti anak-anak penuh sukacita dan melakukannya. Amin, amin. Dengan tongkat pasti ya. Saya pernah lihat banyak anak-anak sekarang, anak-anak ini yang tidak dididik oleh orang tuanya dengan kata-kata jangan, tidak boleh. Itu saya tahu tuh. Pak Musi, anak saya mah nggak boleh dengan kata-kata jangan, tidak tuh nggak boleh. Kenapa? Dia nanti tantrum dan mana ada begitu? Ingat, Adam dan Hawa diciptakan. Apa perintah pertamanya? Jangan kamu makan buah. Jadi orang tua jangan membatasi bibir kalian untuk bilang jangan atau tidak. Didik anak-anakmu. Saya pernah tuh lihat tuh, anak saya Pak, fungsi nggak boleh, harus ajarin dengan positif. Jadi nggak boleh ada kata jangan, tidak, nggak ada di Alkitab bilang kalau jangan, tidak. Nah, gitu ya. Nah ini dia menghibur. Yuk kita baca selanjutnya. Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Kita baca bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, puji Tuhan. Ya, ini bagaimana kita mengucap menjadi saksi Tuhan Yesus itu karena Roh Kudus. Makanya bilang, aduh ya, dalam hidup ini saya sibuk, saya penat, saya hektik, saya ini, tapi Roh Kudus menguatkan saya untuk datang beribadah. Ingat, itu Roh Kudus, bukan kekuatan. Saudara boleh tahu, saudara bisa rumah sini yang paling jauh siapa ya? Pak Andre ya, paling jauh ya. Tapi karena Roh Kudus dia mau jauh-jauh ke sini. Habis itu nomor 2 paling jauh Pak Eko. Pak Eko atau Pak Lanumanto sudah 12. Jauh juga. Di Citra Raya. Ada Pak April juga, harus nyebrang sungai. Saya ingat tuh kalau Pak April itu saya tahunya nyebrang sungai. Sungai itu pasti tuh. Nah itu juga jauh di sana. Rumahnya itu dilewati pesawat kalau mau landing. Terus lewatnya rumahnya Pak April. Saya nggak tahu berapa berisiknya itu ya. Nah, tapi apa? Diingatkan terus. Itu kekuatan dari Roh Kudus, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, saudara-saudara. Ya, anak-anak remaja yang jauh-jauh rumahnya diantar oleh orang tuanya untuk ikut kebaktian di tempat ini. Wah, luar biasa, begitu banyak pengorbanan untuk anaknya mengenal Tuhan Yesus. Nah, itu Roh Kudus yang membuat. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan, tidak ada kekuatan untuk mengenal Tuhan Yesus. Ada persekutuan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu Roh Kudus yang menghibur. Selanjutnya, Yohanes 16 ayat 7. Mari kita baca, Yohanes 16 ayat 7. Penghibur juga. Begini bunyi firman Tuhan, Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghiburku tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Puji Tuhan. Saat Tuhan Yesus naik ke surga, maka dia akan menggantikan dirinya, yaitu dengan penghibur, Roh Kudus. Ya. Penghibur Roh Kudus. Ya, tenang aja. Yang paling belakang dia pengen tahu ini. Menghibur apa Roh Kudus? Gak ada yang bisa dihibur dari Roh Kudus. Saya penat, cicilan banyak, ini banyak, penyakit juga gak selesai-selesai. Ya, apa yang harus saya bisa lakukan? Penghibur dari mana? Ya, saya juga bingung waktu belajar ini. Apa yang dihibur ya? Saya ada juga sekarang saya melihat bagaimana ada orang gini, masalah dunia tidak bisa diselesaikan dengan agama. Wah, saya bingung. Ya mungkin betul, tapi pengajaran Yesus yang ada di Alkitab bisa menyelesaikan semuanya. Amin. Amin. Itu ada orang yang mengatakan itu. Masalah agama, masalah kehidupan di dunia kehidupan. Wah, saya bilang ini. Tutur katanya bagus. Dia bilang, Pak, pekerjaan nggak bisa disambung dengan agama ini, apalagi Kristen. Wah, saya bilang ini. Kalau kamu bekerja, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Itu dahsyat itu. Jadi kalau di saat kita bekerja, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Sebagai pegawai, tunduklah, taatilah peraturan dari perusahaan atau pimpinan. Jelas. Sebagai pemimpin, kamu harus mengasihi seperti Allah mengasihi kamu.
Jadi tidak ada Alkitab yang tidak berbenturan dengan dunia pekerjaan. Malah Alkitab adalah menyokong kita. Saya mau kesaksian, ya. Saya punya teman, dia pengrajin perak. Ya. Saya kan hobi batu akik ya, jadi batu akik saya ikutin perak. Di perak apa yang terjadi? Dia bilang begini, aduh, saya dimusuhin orang. Kenapa? Yang lain nganggur, saya ketak-ketok kerja terus. Yang lain nggak dapat job, saya malah numpuk. Bahkan saya dituduh pakai persugihan. Kenapa? Karena klien-klien teman-teman larinya ke saya semua. Apa yang saya lakukan? Terus saya bilang gini, berdoa. Karena dia mungkin ya, saya berdoa pada Tuhan Yesus. Dia bilang gini, maaf, bukan berdoa ke Tuhanmu lah, saya bilang begitu ya. Doa Tuhanmu saja. Iya, saya bilang itu. Kenapa? Dia bingung. Karena dia baik. Dia tidak menurunkan harga, kualitas ditinggikan, pekerjaannya rapi. Ya itu. Dia dipikirannya pakai persugihan. Gimana ya? Apa yang harus saya lakukan? Ya udah, kamu keluar dari sini, buka toko baru. Namamu bagus. Bilang begitu. Nah itu dia. Kalau kita kerja sungguh-sungguh itu udah otomatis. Apalagi kalau kita takut akan Tuhan. Apalagi kita benar-benar menghargai klien kita, menghargai orang yang kita layani. Dahsyat yang terjadi. Yaitu firman Tuhan juga. Selanjutnya, Roh Allah tersebut yang berdoa untuk kita. Ya, amin ya. Jadi yang berdoa itu Roh Allah. Jadi kalau saat saudara berdoa, itu Roh Allah yang ada di diri saudara yang berbicara pada Tuhan. Maka dari itu sering diri kita yang berdoa. Orang bilang pakai logika. Terus dia berpikir, habis ini doa apa ya? Habis ini doa makan. Kita lihat dulu makanannya. Kalau makanannya enak, lama. Kalau makanannya biasa-biasa aja, ya sesuai aja, ya udah cepat. Ya enggak juga begitu kan? Kita lihat prosesnya. Proses di mana kita bisa dapat makanan itu. Kita bekerja, kita ngumpulin uang, kita sisihkan uang untuk makan kita, begitu. Nah itu mengucap syukurnya jadi gampang. Kita lihat keluarga kita, mungkin ada orang tua yang masih di kampung atau di daerah, kita berdoa, itu ingat Roh Kudus yang mengingatkan, bukan dengan pikiran kita. Ya, dengan Roh Kudus hubungan kita baik dengan keluarga, hubungan kita baik dengan teman, sesama kita, maka Roh Kudus itu akan terus mengingatkan kita untuk berdoa. Itu buat orang lain, apalagi buat keluarga, lebih lagi. Maka dari itu orang tua berdoalah untuk anak-anakmu, dan anak-anak berdoalah buat orang tuamu. Amin. Amin. Baik, selanjutnya hati nurani. Hati nurani mempunyai kehendak yang baik, yang benar, yang bagus, dan yang tepat. Bagi saya, kalau hati nurani itu pasti ada yang baik. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mari kita buka Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pemusuhan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu, kalau hati nurani ini isinya. Ya, sepaham saya, ini isinya. Hati nurani nggak membicarakan tentang materi. Dia tidak membicarakan bagaimana uang, emas, aset, rumah, tanah, enggak. Dia tidak. Tapi dia yang dipikirkan apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelembutan, kebaikan, kesetiaan. Dan ini semua bukan materi, tapi suasana hati kita pada Tuhan. Bisa saudara tenang kerjanya, bisa saudara fokus atas pendidikan, niscaya damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kepuasan diri ada. Ini yang hati nurani. Ya. Tidak ada hal yang lain. Dan keluhan yang tidak terucap. Dan ini yang tidak pernah kita ucapkan. Tuhan, saya minta kasih-Mu. Tuhan, saya mohon sukacita. Tuhan, berikan saya damai sejahtera. Ini yang harus diminta. Ini yang keluhan-keluhan yang harus kita ucapkan. Ya, memang hari-hari harga-harga naik. Tapi itu kan sudah dari dulu harga-harga naik. Toh sekarang saudara masih ada. Dari dulu harga-harga naik. Ya. Dulu mie ayam harganya 150 rupiah, sekarang udah ada 18.000. Ya. Naik, dia naik, tapi Tuhan pelihara.
Tuhan jaga, Tuhan beri kita kemampuan untuk terus bersandar padanya. Keluhan yang tidak terucap dan keinginan hidup kudus. Keinginan hidup kudus inilah yang harus ada juga dalam hati nurani kita. Menjaga kekudusan itu penting. Karena Allah itu kudus, maka kita wajib untuk kudus. Supaya menyatu hidup kita. Bagaimana kita bisa menyatu kalau hidup kita tidak kudus sementara Allah yang kudus? Maka itu kuduskanlah hidupmu, kuduskanlah hari-harimu, kuduskanlah keluargamu, jagalah anak-anakmu, jagalah orang tuamu, jagalah tuamu di mana kamu mengambil ilmu pendidikan, kuduskanlah tempat tidur. Jangan sampai tempat tidurmu tidak kudus. Suami istri. Ya. Dan apa? Di saat tidur Tuhan Yesus memberkati. Jaga kekudusan. Ini penting. Ini sangat penting. Baik. Slide selanjutnya. Dampak dari penyatuan dengan Allah adalah yang pertama, mendatangkan kebaikan. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kamu tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apa yang Allah lakukan untuk kita, semuanya itu untuk kebaikan kita. Apapun itu, saudara sedang dicobai, saudara sedang diuji, itu untuk kebaikan kita. Ya. Suami dingin, istri anyap, anak-anak melawan, kakak beradik gak nyapa, sama tetangga berantem, sama teman kerja sikut-sikutan, ya, tidak baik. Tapi Allah akan membuat saudara baik. Sadarkanlah. Kayak tadi doanya ya, ada doa, ada keluhan, jadikan satu, maka segala kebaikan akan ada dalam hidup saudara. Selanjutnya, menjadi umat pilihan Allah. Puji Tuhan, ya. Saudara akan dipilih untuk merasakan kebaikan Allah. Saudara akan mengecap bagaimana kasih Allah dalam hidup saudara. Kenapa? Ada kebenaran, ada kekudusan, sehingga kebaikan selalu ada pada hidup saudara. Kemarin ada konser pendalaman Alkitab, saya tidak tahu, saya ngomong sampai 3 kali. Saya bilang begini ke anak-anak ini yang saya ajar Alkitab. Kamu bener nggak sih yang mau belajar Alkitab, mau mendalami Alkitab? Bener nggak sih? Kalau memang benar, kamu harus kuat imannya setelah kamu menerima Tuhan Yesus. Kenapa? Setan itu 7 kali lebih lebih sadis, lebih jahat akan datang kepadamu loh. Makanya kalau ada saudara yang baru dan tidak pelayanan, niscaya setannya lebih jahat. Ya, sudah mengenal firman Tuhan, sudah tahu firman Tuhan, sudah hidup baru, sudah dibaptis, terus tidak pelayanan, setannya itu lebih jahat dalam hidup saudara. Itu firman Tuhan. Ya. Saudara merasa lebih benar. Tidak ada yang bisa mengatur saya. Di saat kita menjadi pelayanan, kita memberikan diri kita untuk mengabdi pada Tuhan, maka harus ada rasa tunduk, ada rendah diri untuk bisa diatur. Tapi namanya setan tidak mau diatur. Makanya setan pemberontak. Dia tinggi hati, dia nggak mau menyembah Tuhan, maunya Tuhan yang harus menyembah dia, Tuhan yang harus ngemis-ngemis, Tuhan yang harus bujuk-bujuk dia, Tuhan yang harus jaga dia, Tuhan yang harus mengadakan mukjizat terus. Ingat teman-teman, saudara-saudara yang sudah dibaptis, lahir baru, jangan jauh-jauh dari rumah Tuhan. Nanti kalian akan sombong, tinggi hati, lebih dari setan, 7 kali sifatnya dari jahatnya setan. Firman Tuhan. Serahkan dirimu, ikut pelayanan, mau diatur, mau dibentuk, datang pada Tuhan bersama-sama orang-orang kudus. Kita memuji Tuhan, melayani Tuhan. Mempunyai patokan hidup, role model, ayat 29.
Sebab semua orang yang dipilihnya dan semua mereka ditentukan menjadi serupa dengan gambaran, supaya anaknya itu, supaya ia yang menjadi sulung di antara saudara. Kita mempunyai role model, punya patokan hidup. Tuhan Yesus patokan hidup kita, yang taat sampai mati di kayu salib. Dan kita juga begitu. Kita akan taat sampai mati di saat Tuhan Yesus memanggil kita. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus demi apapun juga. Saya sebagai gembala, saya akan ngomong. Saya punya jemaat, ayo pelayanan, ayo ini, nggak bisa. Saya harus kumpul dengan perkumpulan saya. Terus saya bilang, kamu mana yang kamu ambil duluan? Perkumpulanmu apa Tuhan Yesus? Perkumpulan lebih penting, Pak, karena itu nyata. Dia yang menolong saya. Dia bilang gitu. Saya nangis. Saya bilang gini, Tuhan Yesus saudaraku, lewat perkumpulanmu itu dia memberkatimu. Tapi Tuhan Yesus bukan perkumpulanmu, bukan kaummu, bukan. Didahulukan Tuhan Yesus. Kalau ditanya, kemana kau kemarin? Kok nggak datang? Aku sembahyang dulu ya, aku ke rumah Tuhan dulu ya, baru nanti aku datang ya perkumpulan. Itu nama Tuhan dimuliakan. Itu nama Tuhan yang disanjung, ditinggikan. Saya ngomong gini karena saya sangat sayang. Saya sebagai pelayan Tuhan, saya mengingatkan saja. Saya nggak menghakimi. Kebebasan untuk saudara untuk memilih. Saya juga cerita kepada teman-teman juga yang lain. Kalau ada perkumpulan bolehlah. Yang penting apa? Main judi dulu, mabuk-mabuk dulu, baru ditutup dengan firman Tuhan. Jangan firman Tuhan puji-pujian ditutup dengan puji sama. Jangan ditutup dengan mabuk-mabuk dan judi. Saya bilang begitu. Wah, mana ada tuh? Ya udah cari yang ada. Saya bilang begitu. Cari perkumpulan, main judi dulu, mabuk-mabuk dulu, baru ditutup firman Tuhan, pengampunan dosa. Nah, ada nggak tuh? Nggak ada. Udah. Cari perkumpulan itu, cari itu yang membangun. Saya lihat ada jemaat juga, Pak, lebih baik saya nggak datang, Pak, kalau begitu. Puji Tuhan, itu kamu dijauhi dari kejahatan. Kita bukannya benci pada saudara kita, bukan. Kita bukan benci pada kumpulan kita, tidak. Kita benci atas kelakuannya. Itu sama seperti Tuhan Yesus artinya, saudara. Bisa saudara menjauhi kejahatan, itu kan saudara tidak membenci orangnya, tapi membenci kelakuannya. Sama Tuhan Yesus juga gitu. Makanya Tuhan Yesus apa? Mengampuni dosa kita, pelanggaran kita, perbuatan kita. Dia nggak benci diri kita, tapi kelakuan kita yang dia benci. Dosa itu yang ada. Makanya itu saudara ya, jadi berkat. Amin. Dalam perkumpulan saudara, saudara harus jadi berkat. Saudara harus jadi saksinya Tuhan Yesus. Ingat, Roh Kudus yang menghibur saudara, Roh Kudus yang menguatkan saudara. Selanjutnya, dimuliakan Tuhan. Ayat 30. Mari kita baca. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan Tuhan. Bahwa ini, saudara-saudara, kita sudah dipilih Tuhan, kita sudah dipanggil Tuhan, kita sudah dibenarkan oleh darahnya, kita sudah diampuni dosa-dosanya. Niscaya Tuhan memuliakan kita. Amin. Tuhan yang memuliakan kita, bukan orang tua kita, bukan sesepuh kita, bukan mbah-mbah kita. Tuhan pencipta langit dan bumi yang memuliakan kita. Mana yang saudara pilih? Dimuliakan Tuhan, atau dihormati, atau dimuliakan oleh orang? Hidup saudara di tangan saudara, saudara yang menentukan. Ya, saudara yang menentukan hidup saudara. Sudah mau pilih mana? Pilih masuk kerajaan Allah atau ikut pengikut setan? Saudara tentukan. Dan saya yakin percaya saudara akan pilih Tuhan. Amin. Saudara akan bersama dengan Tuhan Yesus. Apapun kehidupan saudara, saudara akan selalu bersama dengan Tuhan. Wah, ini renungan. Ya. Mari kita baca. Ini maksudnya begini. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kemudian, ini renungkanlah. Ini nggak tahu ya, biar nggak apa-apa. Ini saya yang salah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sekali lagi, kalau Allah sudah memanggil kita, sudah pilih kita, sudah kita dibenarkan dan kita diberkati Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Amin. Tuhan sangat sayang banget. Ayo kita baca Roma 8
ayat 39 sampai 40. Roma 8 ayat 30. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Baik, kita baca bersama-sama sebagai ayat terakhir dalam pemberitaan firman Tuhan. Begini bunyi firman Tuhan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ada kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ini iman saya, dan saya juga yakin percaya ini iman kita semua. Amin. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Suami gak bisa, istri gak bisa, anak gak bisa, orang tua gak bisa, pemerintah tidak ada, penguasa-penguasa, orang-orang yang tertinggi, pangkatnya yang luar biasa, tidak ada. Kalau Allah sudah mengasihi kita, Allah sudah pilih kita, Allah sudah panggil kita dan kita dibenarkan oleh kasih-Nya, oleh kuasa darahnya, tidak ada yang bisa memisahkan kasih Allah kepada kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian untuk membawakan, menyambut perjamuan kudus kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Kita naikkan pujian. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan
roti yang melambangkan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Bila perjamuan ini menyatakan bahwa kami akan bersekutu, kami menyatukan diri kami dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Mari kita angkat cawan, kita angkat tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darahnya Tuhan Yesus. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita minum di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Syukur, mengirim doa syukur dari buat Pak Lanimanto. Doakan doa. Mari kita bersatu. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini roti dan anggur mengingatkan akan kami betapa tubuh Kristus telah dipecah-pecahkan dan darahnya telah dicurahkan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih setiamu Tuhan, oleh karena pengorbananmu Tuhan, Engkau adalah pengorbanan yang sempurna bagi setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa menyatu di dalam kasih-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah kasih. Di mana kasih berada, di situ Tuhan ada. Tuhan ada dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, oleh pengorbanan-Mu Tuhan, Engkau karuniakan kami untuk kehidupan yang kekal bersama-Mu Tuhan. Kami boleh mencerminkan, boleh menyatakan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk menapaki setiap jalan kehidupan kami, agar Engkau nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Glory, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Silakan kembali duduk. Ya, selama bagi nanti diedarkan kembali, kita naikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Ya Yesus, selamat tiba. Baginya sembah
Terima kasih kami ucapkan buat Pak Gembala yang telah memimpin kita dalam firman Tuhan. Kiranya Pak Bosi senantiasa diberkati Tuhan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan. Tuhan terus mengurapi dan Tuhan senantiasa memperlengkapi menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, saya memimpin dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat pada pagi hari ini Tuhan mempercayakan kami untuk menikmati perjamuan kudus, bahkan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Bosi. Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa mengurapi, memperlengkapi, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terus tambahkan hikmat, kebijaksanaan, marifat daripada Tuhan. Firman yang disampaikan oleh hamba-Mu tidak akan sia-sia, tetapi menjadi pedoman, menjadi landasan, menjadi suluh, menjadi pelita di dalam kehidupan kami, dan menjadi rema atas kehidupan kami. Tibalah saatnya Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan menjadi perlebaran-leluasan-Mu Tuhan di kerajaan, khususnya di Gebikaraki baru ini Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya berkat kasih karunia Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memohon. Haleluya, amin. Kamu angkat pujian yang berkata, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Pengumuman yang pertama saya akan berikan kesempatan untuk Ketua Panitia Natal Hari Besar kita, Bapak Andre. Shalom Bapak Ibu. Shalom Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan update dari kas perayaan Natal dan Tahun Baru. Yang pertama, kas untuk bulan Juli saldonya ada 1.600.000
Kemudian di bulan Agustus di tanggal 11 itu ada pemasukan 431.000, 18 Agustus ada 453.000, kemudian tanggal 25 Agustus ada 492.000. Dan juga kami mengucapkan terima kasih atas persembahan janji iman yang sudah masuk atas nama Ibu Swanita. Terima kasih Ibu, dan juga Bapak Daniel Huta Barat. Terima kasih Pak Daniel untuk janji iman yang sudah masuk, sehingga di bulan Agustus ini total dari kas perayaan Natal dan Tahun Baru adalah sebesar Rp3.311.000. Terima kasih untuk setiap jemaat yang sudah terlibat dan juga sudah support untuk pelayanan ini. Dan juga tanggal 25 nanti saya mendapatkan kabar, sudah saya konfirmasi bahwa akan ada door prize dari keluarga Bapak Romulus Sinaga. Terima kasih. Ada 10 paket untuk door prize tanggal 25 Desember. Terima kasih Bapak Romulus. Dan kemudian berikutnya lagi saya sampaikan bahwa bulan September ini yang pelayanan tanggal 25, song leader, singer, pemain musik, tamborin, semua yang sudah terlibat untuk bisa ngobrol, atur jadwal latihan. Karena kesempatan tanggal 25 adalah bulan September dan bulan Oktober. Kemudian di bulan November dan Desember adalah bagian latihannya yang pelayanan tanggal 31 Desember yang malam tahun baru dan tahun baru. Jadi saya mohon para pelayan yang ambil bagian dalam pelayanan tanggal 25 Desember, mulai bulan ini sudah direncanakan untuk kapan latihan. Ngobrol dulu, dan kalau ada hal-hal yang lain konsultasi dengan sesi acara Ibu Gembala. Konsultasi mau seperti apa, mau kumpul bagaimana, sharing dulu lagunya apa, tamborin bagaimana, adakah hal-hal yang mau dimasukkan sebagian dari gimmick atau apapun itu terserah, dibicarakan dengan baik, direncanakan dengan baik. Latihan mulai bulan September ini. Saya harapkan bulan Oktober yang tanggal 25 itu sudah matang. Nanti Desember yang tanggal 25 ini tinggal gladi bersih aja, tinggal gladi bersih aja. Nanti bulan Oktober, bulan November yang tanggal 31 start mulai latihan juga. Kaum pria, mohon, ini Pak Husin, sudah ada Pomolan, ini seragamnya mau seperti apa? Dibicarakan juga. Lagunya mau seperti apa? Bicarakan juga supaya latihan. Saya tahu kaum pria ini kaum sibuk, jadi susah. Kalian juga latihan pas hari Minggu begini, setelah selesai ibadah baru bisa latihan. Di tengah minggu saya sudah gak yakin apakah kaum pria bisa ketemu untuk latihan. Bicarakan, masih ada waktu 3 bulan ke depan untuk kita bisa persiapkan dengan baik. Terima kasih untuk semua support yang sudah diberikan kepada panitia, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Ade. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Dipersiapkan nanti juga latihan ya, latihan nyanyi, dan yang kaum wanita dan kaum pria latihan juga, sekolah minggu juga ada latihan. Ya baik, saya ucapkan terima kasih untuk tim pemusik, penyanyi, tamborin, dan multimedia, soundman. Tuhan berkati, dan saya akan mengucapkan selamat ulang tahun untuk anak Helena Theodora Mariko Lumban Raja. Yang kedua buat Ibu Agustina Sirai, tanggal 3 ya. Manuel Nathan Sitombul, tanggal 9. Selanjutnya Kakak Kezia Misbah. Selanjutnya ada Bapak Moses Otista Lembo. Selanjutnya kepada Bapak Bosi Ramalembor. Selanjutnya kepada anak Iren Alicia Suandai, tanggal 21. Amin. Disebut namanya.
Ya. Ada lagi yang bulan Agustus yang belum disebut? Ada nih, pasti ada. Tentunya ada. Saya mau doa buat kalian semua. Ayo, siapa? Ada? Nggak ada? Bu Mariono, tanggal berapa Bu Mariono? 5 Agustus. Makasih, catat dulu. Supaya nggak lupa Bu Mariono ya. Ibu Elizabeth, bukan Mariono. Oke, tanggal 5 Agustus. Begituan. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Istri. Ibu? Mona Lisa. Ibu Mona Lisa, tanggal berapa? Sama tanggal 5. Tanggal 5 apa? Wow. Dan nanti patungannya Ibu Elizabeth sama Ibu Mona Lisa. Begituan. Oh, haleluya. Ibu. Kan enak kalau kita begini kan. Nah, ada lagi? Masih ada lagi nih. Ada. Masa bener nggak ada ya begituan. Mari kita pulang. Ya, kita ucap syukur bahwa Tuhan berkat-berkat yang luar biasa juga kita terima. Mari kita satu doa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk kebaktian-kebaktian kami hari Selasa kaum lansia, hari Kamis kelompok 1, hari Sabtu ada kelompok 4, 5, ada kelompok 2 dan 3. Tuhan berkati setiap pembawa firman, menjadi tuan rumah. Tuhan berkati kesaksian-kesaksian yang memuatkan. Tuhan berkati. Kami juga nanti setelah ibadah sekolah minggu, kami kaum guru sekolah minggu akan bertemu ya Tuhan, akan ngobrol tentang pelayanan. Tuhan berkati. Dan kami ya Tuhan ingin menaikkan ucapan syukur kami pada saudara-saudara kami yang Kau berikan anugerah ditambah banyak umur untuk merasakan berkat Tuhan lebih lagi, untuk menyatakan nama Tuhan ke seluruh dunia, untuk menjadi berkat ya Tuhan bagi keluarganya. Tuhan berkati. Kami ya Tuhan Yesus berdoa bagi anak Elona, Theodora, Marino Lumban Raja. Tuhan berkati. Biarlah keberadaan anak ini menjadi pengikat cinta kedua orang tuanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus bagi Bapak Edmo ya Tuhan sedang melayani Tuhan. Kami juga berdoa bagi Ibu Agustina Sirait. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Walaupun rumahnya jauh di Pondok Gede, Tuhan berikan kesetiaan, ketaatan ya Tuhan, dan menjadi istri yang bijaksana bagi suami yang takut akan Tuhan, dan menjadi ibu bagi kedua anaknya. Terima kasih ya Tuhan, berkat yang luar biasa. Kami juga berdoa bagi Ibu Elizabeth yang menjadi istri dari Bapak Mariono. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus di masa tuanya. Tuhan berikan kekuatan kesehatan ya Tuhan, dan jangan jauhkan tanganmu dari Ibu Elizabeth, dan jangan Kau jauhkan kasih-Mu daripadanya ya Tuhan. Kau berkati juga anak dan daripadanya. Kami juga berdoa bagi Ibu Mona Lisa sebagai istri ya Tuhan, dan Tuhan berkati jadi istri yang jadi menopang, menolong bagi suaminya, dan menjadi berkat ya Tuhan Yesus bagi keluarganya. Tuhan juga izinkanlah Tuhan berikan anugerah, Tuhan bukakan rahimnya ya Tuhan Yesus, biar nama Tuhan dimuliakan. Adanya anak bagi keluarga ini, Tuhan berkati, nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa bagi anak Fanuel Nathan Sitompul di masa mudanya yang ingin kuliah. Tuhan berkati persiapan yang ada, jadi berkat ya Tuhan Yesus bagi keluarganya dimana berada. Didik anak yang sulung, Tuhan berkati bagi buat adik-adiknya melihat teladan yang baik. Terpuja namamu, terima kasih atas pelayanannya. Kami juga berdoa itu untuk anak Kak Kezia Mispa ya Tuhan Yesus, yang Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati pelayanannya di tempat ini, biar nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa bagi Bapak Moses Otesta Lembong yang tidak bersama dengan kami. Tuhan berkati juga keluarganya, Tuhan berkati pekerjaannya. Kami juga berdoa bagi Abu Sirama Lembong ya Tuhan Yesus, menjadi berkat ya Tuhan Yesus, menjadi kuat, selalu taat pada Tuhan dan takut akan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk anak Edran Elsia Wardai. Tuhan berkati anak bungsu, kiranya sukacita ada padanya, pintaran kesehatan ada padanya, dan nama Tuhan dimuliakan adanya anak Edran di keluarga Bapak Molan Wardai. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Kau lihat tangan-tangan kami yang terangkat. Kami siap ya Tuhan Yesus menerima berkat Tuhan yang berasal dari surga, yang Kau sendiri berikan khusus kepada kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan melindungi kita semua. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah usaha kami, berkatilah pendidikan kami. Ya Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, pimpinlah langkah kaki kami kemanapun kami pergi. Jauhkan kami daripada yang jahat, karena tongkat dan gadamu itulah yang menghibur kami semuanya. Ya Roh Kudus, penghibur kami, wujudkanlah segala ide-ide dalam pemikiran kami dan cita-cita kami dalam dunia nyata ini menurut kemuliaan Tuhan. Berkat Abraham, Isa dan Yakub ada pada kami. Tutur kata kami dan tingkah laku kami mencerminkan firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa untuk memuliakan nama Tuhan saja. Yang percaya menerima berkat, mari kita sama-sama katakan amin.